Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini kita ada di SMPN 9 Purwakarta atau SMP Negeri Raden Dalem Sholawat. Nah ini saya sampaikan sekolah-sekolah di Purwakarta itu semuanya menggunakan nama-nama tokoh kerajaan Sunda dulu gitu ya. Jadi nama-nama SMP negeri di Kabupaten Purwakarta semuanya itu menggunakan nama-nama Raja Sunda dan keturunannya. Contoh ini SMP Negeri Raden Dalem Sholawat dan di bawahnya memakai huruf aksara Sunda tuh, aksara Sunda. Nah ini dibuatkan surat keputusannya, keputusan bupati. Dulu ini zaman Kang Deddy Mulyadi bekerja sama dengan Unpad, dengan Bu Nina Herlina Lubis waktu itu untuk mengadakan penelitian nama-nama Raja Sunda yang bisa diterapkan untuk nama-nama sekolah di Kabupaten Purwakarta. Nah, ini sekitar tahun 2016-an lah ya. 2015, 2014, 2015 kalau nggak salah, saya masih di Bapeda waktu itu. Dan sekarang nama-namanya sudah terapkan di semua sekolah. Ini SMP 9 penatanya udah alhamdulillah bagus ya. Ini kepala sekolahnya nih. Ini pakai baju PGRI tanggal 25 ya. 25 sekarang ya. Mohon Bapak. Oke, ini udah ditata sedemikian rupa. Nah, ya, sekolah itu harus bisa mengajarkan kita untuk mempunyai perilaku baik di rumah, perilaku baik di masyarakat, perilaku baik terhadap diri sendiri. Sehingga apa hasilnya dari sekolah-sekolah itu, dari kita belajar di sekolah itu, harus bisa buang sampah dengan baik, harus bisa menata lingkungan, menata rumah, menata halaman rumah, menata lingkungan masyarakat gitu. Nah ini adalah pelajaran bahwa setiap jengkal tanah itu bisa kita manfaatkan, bisa kita tanami menjadi keindahan. Dulu saya waktu kesini itu belum kayak gini gitu. Nah ini lapnya nih diambil Neng. Nah lapnya diambil dijemur. Nah dulu kan nggak kayak gini nih. Sekarang tambah bagus. Sekolahnya kan kelas berapa nih? Kelas 8. Kelas 8 berarti udah setahun ya sini ya. Nah kalau kita mau mengurus ya, sekolahnya bisa menjadi baik. Ini apa? Kolam lele. Lele. Ini udah tertutup semuanya. Belum pakai pagar, Pak. Oh, belum ya. Ini lele. Iya. Oh, ini ikan lele. Jadi nanti Ibu bisa menangkap energi ya, menangkap energi alam. Nanti air dari ini bisa dimasukin ke sini. Rencana dari situ, Pak. Sini kan rencana. Dari sana pakai talang air, nanti masukin ke sini. Gitu. Biar nanti kan kalau ini bisa ini juga. Airnya bisa keluar ya. Jadi manfaat terus air hujan itu dalam program tatanan di Balai Ati kan ada prinsip menangkap energi ya. Menangkap energi itu banyak banget, menangkap energi alam, bisa menangkap energi matahari, dijadikan listrik gitu, dijadikan kekuatan fotosintesis untuk tumbuh-tumbuhan, menangkap energi angin, menangkap energi hujan gitu. Jadi air hujannya kita manfaatin untuk apa? Untuk nyiram, untuk kolam begitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Yang diciptakan oleh Tuhan itu sesungguhnya semuanya untuk keperluan hidup kita, Neng. Ya, nggak ada Tuhan itu menciptakan kesia-siaan di muka bumi ini. Semuanya bermanfaat, air hujan, matahari. Kita bisa manfaatin itu. Dan nggak usah beli. Gitu. Nggak usah beli. Semuanya ada di nah, sekolah-sekolah kita itu harus mengajarkan itu. Harus mengajarkan bagaimana bumi ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita dan harus kita manfaatkan dengan baik. Bukan dieksploitasi. Kurikulum di SMP 9 Purwakarta menggunakan kurikulum Merdeka Belajar hanya untuk kelas 7 saja. Kelas 8 dan 9 masih gabungan.
antara K13 dengan sedikit diimplementasikan dengan kurikulum Merdeka. Pada hakikatnya semua guru sudah melaksanakan proses kegiatan implementasi kurikulum berbasis profil dengan 5 bunga karakter itu dalam penerapan kegiatan KBM sehari-hari, baik di dalam kelas maupun ketika di luar kelas dengan peserta didik yang alhamdulillah pada hari ini 100% sudah secara luring. Kami ingin mengikis secara pelan-pelan menerapkan kepada real yang benar ketika daring hampir 2 tahun dari terlena dengan kegiatan gizer, IT, peserta didik, sedangkan untuk karakter belum. Insya Allah dengan segala keterbatasan dan kemampuan kami akan bekerja secara maksimal untuk menerapkan profil Pancasila dan juga penilaian terutama karakter siswa, lulusan, kualitas mutu pembelajaran dan kualitas mutu guru serta kepegawaian, sehingga kami dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan menjadikan sekolah SMP 9 Purwakarta menjadi sekolah yang ramah dalam pelayanan pendidikan dan memberikan pelayanan prima dalam pendidikan. Di sini alhamdulillah hampir semuanya IT-nya sudah 95% sudah mulai terbuka. Di belakang masih ada tanah luas yang belum dimanfaatkan. Dan itu nanti ke depan bisa dimanfaatkan, bisa ditanamin buah-buahan, bisa ditanamin sayuran, bisa ditanamin apapun yang tumbuh di situ. Rek petek, rek naon, nu penting manfaat. Nu penting bisa dimakan, nu penting bisa manfaat ke kehidupan sekolah, ke kehidupan guru-guru. Nah, ke kehidupan murang kali diajar didinya. Kalau bawa ditata sedemikian rupa, nanti menyerupai saung manglid, menyerupai tempat apapun yang paling kita sukai dari alam ini. Ditata di situ, kemudian bisa dibuat belajar di situ, kan enaknya. Cuman ibu ripuh, bisa turun naik. Ibu, iyo tadi itu tadi nggak saheho karunya. Nanti wakil kepala sekolahnya yang masih kuat kesana kemari, bisa keliling, gitu. Jadi kepala sekolah kalau ke situ nanti kalau ada jalan yang enak atau dibuat lift atau dibuat sosorodotan Bu, ibu nanti kalau ke bawah nyorodot terus rodot ke handap, ngontrol nanti handap, yuk. Gitu ya, iya. Jadi nanti ada wakil kepala sekolah yang bisa ke sana ngontrol. Ada kebun masih luas ya, itu sayang. Gimana magernya, nanti pagarnya nggak harus susah, nanti nyari pohon apa sih yang bisa dibuat pagar, suji atau apa itu? Pohon suji, pohon apa itu teh? Ya yang sore tanemin pohon itu kan kalau dirempetin mah itu jadi pagar. Dan itu harus diajarin loh ke masyarakat kita, ke anak-anak kita, bahwa pohon suji itu bisa dipagar gitu dan bisa menjadi keamanan kalau nggak punya uang, dan itu kan bermanfaat gitu. Dan sekolah-sekolah kita kadang nggak ngajarin yang kayak gitu, nggak ngajarin sesuatu yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan tapi tidak dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan kemudian karena nggak tahu ilmunya. Kemudian barang itu menjadi sampah, kayak ban motor, itu kan ban motor tuh bagus, itu botol-botol aqua, itu harus jadikan pengetahuan ke anak-anak. Anak-anak harus dikasih tahu, harus disadarkan, dan itu harus dimulai dari sekolah. Karena botol itu kalau nggak dimanfaatin biasanya dibuang, dibakar. Ban motor kalau nggak dimanfaatin dibuang, dibakar. Dan itu udah tahu kita bahwa dibakar itu menimbulkan polusi dan itu akan mempengaruhi pemanasan global. Sekolah-sekolah kita harus melahirkan peradaban. Saya kesana lagi ke belakang, ada tempat kompos disebut sebenarnya itu kayaknya pembuatan buat tempat kompos kayaknya tuh, pembuatan kompos. Tapi ilmunya belum dikasihkan sepertinya.
Jadi masih dicampur, dibakar di situ. Nah, itu nanti harus pelan-pelan diajarin. Bukan hanya guru-gurunya yang harus tahu, tapi anak-anak dan penjaga sekolah harus tahu tuh. Karena soko guru yang biasanya kesana kemari itu penjaga sekolah. Dan itu masih dicampur plastik, dibakar di belakang. Itu sayang. Dan itu kan harus diajarkan dari anak-anak kita. Nanti dari mulai buang sampah di setiap kelas nanti ada tempat sampah 2. Dan dari situ harus merembes nanti di rumah harus seperti itu. Harus itu kan bau sampai sini tuh pembakarannya. Kecium nggak? Nah, di setiap kelas ada sampah organik, non-organik, atau satu unit kelas nanti ada beberapa tempat sampah organik dan non-organik. Dan dari situ nanti siswa mulai belajar dimensi profil pelajar Pancasila, dihabituasikan, dibiasakan. Apa itu? Kedisiplinan buang sampah, tanggung jawab, gotong royong. Dan dari situ nanti siapa yang buang bisa setelah terkumpul terpisah-pisah nanti bisa dibuang ke tempat sampah oleh siswa atau di-collecting oleh penjaga sekolah, dimasukkan ke banana circle atau ke komposter apapun yang sudah kita buat. Kalau ada banana circle, simpen di banana circle. Kalau ada komposter portable, simpen di komposter portable. Dan sisa-sisanya plastiknya seperti apa nanti bisa dibuat eco-brick dan lain sebagainya. Dan dari sekolah harus dimulai cara bagaimana pengurangan sampah plastik. Nah, ibu maksudnya ibu bawa tumbler kayak gini kan untuk mengurangi sampah plastik. Dan itu kan harus diterangin ke siswa. Kenapa sih harus ngurangin sampah plastik? Itulah yang kita maksud dalam sistem berpikir kita disebut dengan niti harti. Yang dalam taksonominya belum disebut knowledge. Pengetahuan. Jadi segala sesuatu hanya akan bisa dilakukan oleh siswa menjadi karakter, menjadi kebiasaan apabila siswanya tahu. Secara epistemologi lah dina cabang filsafat mah tahu gitu. Jadi kunaon sih orang kudu mawa tumbler kan harus diajarin itu biar siswa tahu. Demikian juga itu komposter. Kalau komposter siswa tidak diterangin bahwa ini adalah komposter, manfaatnya apa, komposter itu apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya gitu ya, komposter itu apa gitu. Dari dimensi ontologinya kalau itu diterangin ini apa, kemudian dari epistemologinya bagaimana ini, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menggunakannya gitu, itu harus diterangin. Kemudian dari sisi aksiologinya, dari sisi nilai gunanya, manfaatnya itu apa. Kalau itu nggak dilalui jadi bangke, nggak akan mempunyai manfaat apa-apa. Nah, disinilah pentingnya sistem berpikir yang harus dikembangkan oleh kita di sekolah-sekolah. Jadi saya berbahagia ini sekolahnya udah hijau. Nah, terus harus disempurnakan. Dan sekolah hijau ini adalah struktur lingkungan dalam program kita, dalam program Tatanen di Balai Atikan, menghijaukan sekolah itu adalah struktur lingkungan. Cukup di situ tidak, harus menjadi struktur kurikulum. Saya nggak tahu apakah itu gerakan tanam-tanaman di sini ditanam berbarengan guru dengan siswanya atau tidak. Nah, kalau bareng berarti sudah menjadi struktur kurikulum. Saya tidak mengharapkan sekolahnya hijau bagus Pak, ini ditata ada pot, ada segala macam di sini. Nah, tapi tidak terjadi taking ownership. Apa taking ownership itu? Kerjasama. Kepemilikan. Tidak kepemilikan, tidak menjadi passion, tidak menjadi kepemilikan guru-guru dan siswa-siswanya, tidak menyatu, tidak menjadi habit, tidak menjadi culture, tidak menjadi iklim sekolah gitu. Nah, itu kan bisa sekolahnya hijau bagus, bedengannya bagus, subur, sayurnya bagus, tapi itu yang ngerjain penjaga sekolah aja atau ngeburuhin masyarakat sini yang suka bertani suruh bercocok tanam di sekolah. Itu baru struktur lingkungan. Jadi belum menjadi habit, belum menjadi pembelajaran, belum menjadi struktur kurikulum. Nah, ini yang kita inginkan bahwa sekolah-sekolah itu menjadi pusat perubahan, pusat peradaban. Jadi kalau ngomongin sekolah ya, tempat yang paling menyenangkan itu di mana, yang paling enak untuk hidup, untuk tinggal, sekolah. Tempat yang paling enak dipandang mana sih? Sekolah.
Tempat yang kalau kita lihat ngelola sampahnya bener, mana sih sekolah? Tempat yang indah di mana sekolah? Yang nyaman sekolah, tempat yang menyenangkan sekolah. Karena sekolah itu kan taman. Saya tadi terangin di depan. Sekolah itu taman, sehingga Ki Hajar Dewantara menyebut sekolah itu dengan nama taman siswa. Taman siswa, kenapa Ki Hajar menyebutnya taman siswa? Taman siswa itu kan, taman itu tempat tumbuh kembangnya berbagai macam tumbuhan, berbagai macam benih. Dan siswa-siswa itu adalah benih dengan berbagai macam karakter. Dan taman itu pasti sangat menyenangkan, karena taman itu digambarkan itu ada airnya ngalir, ada buah-buahan, ada bunga-bunga, ada sayuran di situ, ada ikan. Itulah taman. Maka sekolah harus mencerminkan itu. Jika sekolah-sekolah itu harus menjadi pusat peradaban. Jangan pernah berpikir kita akan melahirkan anak-anak yang mempunyai karakter baik, karakter mulia, akhlaknya mulia, soleh, kalau tempatnya tidak nyaman, tempatnya tidak menjadi sumber pembelajaran, tempatnya tidak mencerminkan pembelajaran, tempatnya tidak menjadi perangkat dan sumber belajar yang baik. Gitu. Karena apa? Dulu juga saya udah terangin di sini. Setiap yang dilihat oleh anak-anak itu akan, yang dilihat, yang dicium, yang didengar itu akan menjadi nilai masuk ke dalam diri anak, dan itu akan menjadi karakter dalam diri anak. Kalau anak-anak sekolah di sini sering melihat tempatnya bersih, sama ibu dibiasakan kebersihannya, sama ibu sering diajarin ini loh, ini itu tanah bisa kita tumbuhin tumbuh-tumbuhan, tanamin sayur-sayuran, sayur-sayurnya bisa bermanfaat gitu. Itu nanti itu akan menjadi kebiasaan anak-anak, menjadi habit, dan itu akan terbawa ke rumah, terbawa dalam kehidupannya di masa yang akan datang. 1 tahun 3. Jadi 3 ini bisa berkelanjutan, dan ini tidak bisa diselesaikan 1 minggu. Misalnya gini nih, misalnya gini. Ini kan misalnya 1 tahun, jadi 3. Ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu. Proyek pelajar Pancasila 1 minggu rek ngahasilkeun naon, 2 minggu ngahasilkeun naon, nggak akan jadi, Bu. Nggak akan jadi itu. Karena apa? Kalau yang dikumpulkan kayak gitu waktunya misalnya jadi 2 minggu, 2 minggu itu hanya bikin proyek aja, pembelajarnya sekian jam, bikin ini, itu nggak akan jadi terinternalisasi nilai-nilainya, nggak akan jadi habituasi. Karena orientasinya produk, berarti nyen, nggak melalui proses berpikir, pembiasaan. Tapi harus panjang. Menyelesaikan kursi ini bisa jadi ini 3 bulan, 4 bulanan. Harus dilalui prosesnya. Lamun dimulai dari anak-anak mencium itu sampah. Dimulai anak mengumpulkan. Kumpulin tiap hari, dan itu kan pembiasaan, dan itu bisa dihitung. Membersihkan plastik yang kotor, dari situ akan tumbuh gitu. Mengumpulkan setiap hari, bener nggak anak mengumpulkan plastik, dan itu kan bisa menjadi penilaian lewat pengamatan. Jadi ulang hitung, iya misalnya 10 menit kudu ngumpulkan sampah entong gitu, oke. Nu penting siswa ngumpulkan sampah setiap hari yang ia produksi. Dari mana itu? Dari misalnya dari kursi yang diikat, botol yang diikat di meja kursinya, mejanya masing-masing. Jadi siswa habis dan masukin situ. Kalau ininya terisi baik gitu, itu kan pembiasaan. Penampungan ya Pak ya. Jadi nggak usah dihitung juga, kan kita bisa akumulasi itu pakai judgement profesional kita tuh. Mau diterapkan. Nggak usah dihitung. Sekarang proyek penguatan profil pelajaran Pancasila 10 menit, guruna cicing sok. Tah. Pertanyaan pemantikna iya, tak iya nu kudu dilakukan. Jangan juga kayak gitu. Kan kita sebagai guru orang dewasa bisa melakukan pengamatan kebiasaan siswa kan. Nah gitu. Jadi ini harus berlanjut loh. Misalnya nih, nih. Dan proyek penanganan sampah sekolah itu bisa menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila semua siswa di sekolah itu. Kayak penanganan sampah sekolah ini, itu bisa menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini.
Dan itu bisa menjadi lintas ilmu, matematikanya, IPA-nya, bahasa Inggrisnya, bisa itu. Jadi nanti nggak ada lagi pembakaran sampah di sana. Yang terjadi adalah nanti sampah-sampahnya udah terpilah, ada yang membuat proyek nanti solusi dari kelas 7A, itu banana circle solusinya. Solusi dari kelas 7B, solusinya itu adalah komposter portable. Bermacam-macam solusi dari sampah sekolah. Dan itu bisa dijadikan proyek dalam jangka waktu 1 semester, Bu. Dan kita akan lihat itu efektivitas proyek itu dari laporan harian, daily report. Jurnal. Ya, dari jurnal. Nanti siswa bisa bikin. Bisa dilihat nanti kalau sampah ini berantakan berarti proyek penguatan profil pelajar Pancasila gagal. Atau bisa nanti ya kalau bagusnya sih satu sekolah, jadi enak penanganannya masif kerasa gitu. Jadi nanti solusinya itu adalah komposter portable pada tahap pertama. Gitu. Nanti kesananya itu membuat kompos. Dari kompos itu nanti proyek ketiganya bisa dimanfaatkan untuk tanaman dari kompos itu. Jadi proyeknya itu berkelanjutan dan itulah struktur kurikulum TDBA. Di situ udah kena tuh. Dari situ udah manfaat. Siswa-siswanya jadi terbiasa buang sampah dengan benar, paham. Kemudian siswa-siswanya bisa bekerja sama, dimensi kerjasama udah ada, gotong royong, bisa mandiri, bisa kreatif, bernalar kritis. Dari proyek penguatan pelajar Pancasila ini, itu bisa didekati dengan berbagai macam disiplin ilmu nanti. IPA-nya, matematikanya, semuanya bisa di situ. Karena ilmu itu melingkar, Pak. Kalau kita berbicara sampah, di situ semua ilmu ada. Matematikanya ada. Bagaimana nanti cara menghitung sampah yang dihasilkan. Nanti dirata-ratakan per hari berapa. Terus nanti bikin komposternya berapa tingginya. Gitu. Terus nanti dari bikin solusi ini kan nanti ada komposisinya berapa. Itu udah matematika. Belum bahasa Indonesianya nanti menerangin sampah itu apa. Terus sampah itu akibatnya apa? Ya, dan membuat puisi, membuat teks prosedur, membuat laporan. Iya. Bisa membuat nanti menceritakan cara membuat apa gitu. Bahasa Inggrisnya sama kayak gitu. Tuh IPA-nya geus puguh IPA mah. PPKN-nya apa nanti dilihat kerjasamanya seperti apa, kedisiplinannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Terus empatinya, responnya seperti apa. Terus apa lagi sih pelajaran teh? Kesenian. Kesenian kan cara penanganan sampah botol aja itu udah di barang seni itu dilukis. Nanti berbagai macam anak bisa melukis di situ. Jadi ilmu itu melingkar. Titiknya apa? Titiknya itu kehidupan kemanusiaan. Ilmu itu melingkar. Nggak ada ilmu yang terputus yang tidak saling kait mengkait. Itu sekarang dikembangin jadi model STEM. Kita itu sebenarnya udah yakin betul bahwa ini bisa diterapkan. Tapi kadang-kala kita kan untuk meningkatkan pemahaman guru susah. Kakara merembus ke sekolah-sekolah tiba-tiba kurikulumnya ganti deui, terus sosialisasi deui, tutuna beak keur sosialisasi. Teu anggeus-anggeus. Sekarang tidak. Kurikulum merdeka, kamu belajar ini. Bu Lilis, tidak ada alasan kamu tidak ngerti. Kamu guru, kamu S1, kamu udah sertifikasi, belajar mandiri. Ini caranya. Gitu. Kepala sekolah abdi mah patut tiasa muka laptop acan diajar pokokna mah lamun teu ngadengekeun we tina YouTube buka gitu tah gitu. Tuntutannya udah kayak gitu ini sekarang itu pendidikan intrakurikuler P5 kemudian ekstrakurikuler. Kan ekstrakurikuler di orang kadang-kala nggak berorientasi nih. Nanti mah yang pegang pembina-pembina ekstrakurikuler harus jelas. Ini teh ekstrakurikuler tentang voli. Pembina ekstrakurikulernya pencak silat.
Nah, harus punya itu target-targetnya apa, kedisiplinannya gimana, tanggung jawabnya gimana, gotong royongnya. Itu kan dimensi profil pelajar Pancasila harus masuk. Kalau di ekstrakurikuler anak-anak tidak disiplin latihannya, belang betong, tara latihan, berarti itu disiplin, goreng tak berarti jelek. Maka harus terus ditumbuhin. Kan sok paroli bodak ekstrakurikuler poli dilatih ya pelatihnya enggak pugu itu penilaiannya seperti apa. Nanti mah nggak boleh di kita mah. Emang belum ada juklak diuris dari pusatnya. Tapi saya mengharapkan di Purwakarta ekstrakurikulernya harus berdimensi pelajar Pancasila. Dan guru-guru pembina ekstrakurikuler harus punya pegangan. Iya. Programnya itu apa ini? Insersi dimensi pelajar Pancasilanya apa? Ulah tercatat di ekstrakurikuler pencaksilat ya ikut. Tapi nggak pernah latihan atau latihan belang betong. Gitu kan nggak jadi apa-apa. Ari honor dikeluarkan terus kepala sekolah tina bos. Terus nah, penguatan profil pelajar Pancasila ya tadi proyeknya ya harus paham. Jadi dalam satu semester bisa satu proyek, bisa 2 proyek. Dan dari situ bisa dikredit per hari, Bu. Jadi Ibu nanti nerangin ke sekolah-sekolah tidak boleh dipulkan misalnya 300 berapa? 360 berarti kalau dibagi 3 berapa tuh? Kak, berarti 120 jaman ya. 120 jam kok Ibu teh 120 jam hari seminggu seberapa jam sih? 42 jam. 42 jam Tapi tuh. kalau kurikulum merdeka 32 jam. Seminggu 32 jam total. Mohon. Jadi ditumpukan misalnya 30 jam kali 4 sabulanan nyen proyek we sabulan moal jadi Bu. Jangan. Jadi harus ya beberapa bulan karena kan harus mengamati harian ini anak ada perubahan nggak. Siklus pengen Jadi pengamatannya kan harus dilihat hariannya, kebiasaan pendisiplinannya, tanggung jawabnya, kolaborasinya seperti apa. Ya, terus apa inti dari kurikulum Merdeka? Merdeka belajar terus. Nah, kearifan lokal terus. Nah ini tahulah tadi udah saya sebutin ya. Kearifan lokal itu kebijakan kita. Oke ya. Terima kasih semuanya. Saya yakin Bapak Ibu bisa menerapkan ini karena mudah. Semuanya ada. Jadi di Total Quality Management itu visi, gagasan, konsep itu harus sama antara dari mulai kepala sekolah sampai ke penjaga sekolah. Dari kepala sekolah sampai ke orang tua. Dari kepala sekolah sampai ke guru-guru. Sama pemahamannya semua. Jadi tidak uweuh nu mahiwal. Nu hiji melak, nu hiji ngarabut.